She's on the move. Setelah sebelumnya diceritakan kalau Butcher dan yang lainnya berhasil merebut kembali Ryan, anak dari istrinya dan Homelander, mereka juga telah melumpuhkan Stormfront dan artinya para anggota The Seven kini telah memegang kartu as satu sama lain yang membuat mereka harus kembali bekerja sama dalam mengatasi sikap Homelander. Kelompok Butcher juga akhirnya bisa hidup normal setelah akhirnya semua catatan kriminal mereka dihapuskan. Sayangnya hal itu tidak berpengaruh untuk Butcher sendiri karena setelah kematian Rebecca, dia jadi semakin berambisi untuk memburu Homelander dan para superhero lainnya. Remember what I told you. Singkat cerita, setahun kemudian, diperlihatkan Hughie yang kini telah memiliki kehidupan impian banyak orang di mana dia menjadi wakil staf divisi khusus yang menangani masalah manusia super sekaligus menjadi pacar salah satu dari The Seven. Bahkan secara status, dia sekaligus menjadi atasan dari Butcher di mana Butcher harus mendapatkan persetujuan darinya untuk menginvestigasi sebuah kasus manusia super secara legal. Hughie, my man. Namun fakta di lapangan, Hughie tentu saja tidak bisa mengelak dan hanya meminta Butcher untuk tidak membuat masalah dengan membunuh ataupun menyiksa atau membakar manusia super itu, yang ternyata secara mengejutkan Butcher melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, Butcher sangat tidak peduli dengan para superhero dan selalu berniat untuk menghabisi mereka. Seperti apa yang dia lakukan kepada Translucent, Starlight, ataupun adiknya Kimiko sebelumnya. You gonna let him leave? Ternyata diceritakan bahwa setelah kematian Rebecca, Butcher berusaha untuk berubah menjadi lebih baik agar bisa menjadi sosok ayah yang bisa dicontoh oleh Ryan, anak dari Rebecca dan Homelander. You cheeky little blighter. Kembali beralih ke Hughie yang berada di kantor barunya bersama dengan Victoria, direktur di divisi tersebut, di mana diperlihatkan ada sesuatu yang ganjil saat seseorang berusaha menemui Victoria, namun orang tersebut memanggilnya dengan nama Nadia. Di sini Hughie belum terlalu memikirkan hal itu dan menganggap kalau orang tersebut cuma salah orang saja. She'll remember. Di sisi lain, setelah pemerintah melegalkan penggunaan senyawa V karena ancaman dari teroris super, diperlihatkan Edgar yang kembali mendekati petinggi militer Amerika dengan menawarkan sebuah inovasi baru dari senyawa V, yaitu senyawa V24 yang dikatakan mampu membuat tentara mereka menjadi manusia super temporer selama 24 jam. Dan setelah durasi itu habis, mereka akan kembali menjadi manusia biasa. Menurut Edgar, hal itu sangat menguntungkan karena artinya mereka tidak perlu lagi menggunakan jasa manusia super untuk melawan teroris super. Namun dia membandrol obat tersebut dengan harga yang sangat mahal, yaitu 2 juta dolar per dosisnya, atau kalau dirupiahkan sekitar 30 miliar per botol kecil. That's your fault. I can pull in Congress. Alasan Edgar melakukan inovasi tersebut ternyata bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan karena dia ingin membatasi pergerakan Homelander yang dinilai hanya membuat perusahaan The Vault repot. Karena tidak hanya menawarkan senyawa V24 kepada militer, Edgar secara mengejutkan juga meminta Starlight untuk menjadi wakil kapten The Seven yang nantinya otomatis akan membuat suara Homelander tidak lagi mutlak. What? Homelander is captain. Awalnya Starlight menolak usul tersebut karena takut akan tekanan dari Homelander. Namun setelah diiming-imingi oleh Edgar dengan semua benefit yang akan dia dapatkan termasuk mengambil keputusan untuk The Seven, akhirnya dia mempertimbangkan tawaran tersebut.
Sementara itu, entah bagaimana, Queen Maeve bisa menjadi informan Butcher di mana ternyata mereka mempunyai motif yang sama untuk menghabisi Homelander. Menilai kalau keadaan internal The Seven sudah mulai mengkhawatirkan karena mood Homelander yang semakin memburuk, Queen Maeve lalu diam-diam pergi menemui Butcher di kediamannya dan memberikan sebuah info tentang kelompok superhero lain yang dikenal dengan nama Payback, pendahulu The Seven, di mana salah satu anggotanya yang bernama Soldier Boy tewas karena sebuah senjata yang disebut dengan Red. Maybe we can use it to blow Homelander's Your mate Noir was in Payback. Why don't you ask him? Queen Maeve mengatakan jika senjata tersebut mampu membunuh Soldier Boy, maka kemungkinan senjata tersebut juga mampu mengatasi Homelander. Intinya, dia menyuruh Butcher untuk menggali informasi untuk mencari senjata tersebut dengan menginterogasi para anggota Payback yang tersisa, di mana dia juga memberikan 3 botol senyawa V24 kepada Butcher dan berkata kalau dia akan membutuhkannya untuk melawan para anggota Payback. If you're going against them, you're gonna need it. Singkat cerita, setelah pulang ke tempat persembunyiannya, Butcher tiba-tiba didatangi oleh Homelander yang menanyakan keberadaan anaknya untuk basa-basi, di mana sebenarnya Homelander hanya kesepian setelah semua tekanan yang dilakukan oleh Edgar dan anggota lain dari The Seven. Can we just skip to the part where you laser my fucking brain and they go and make Starlight co-captain? Walaupun begitu, Butcher tetap waspada dan sempat berpikir untuk menggunakan senyawa V24 karena dia tahu Homelander bisa kapan saja menghabisinya dalam hitungan sepersekian detik jika salah berkata. Untungnya setelah obrolan singkat dan sedikit curhat tentang keadaan The Seven yang semakin membuatnya kesal, Homelander langsung pergi begitu saja tanpa menyentuh Butcher sama sekali. Shining bright above, night breezes whisper I love you. Scene lalu beralih ke Hughie yang setelah pulang dari kantor, dia tidak sengaja kembali melihat orang yang memanggil Victoria dengan nama Nadia. Awalnya dia hanya ingin menanyakan siapa Nadia yang dimaksud sebelumnya, namun dia justru menyaksikan kejadian yang sama sekali di luar perkiraan BMKG. Hey, Ben. We were best friends. Hughie melihat orang tersebut berbicara dengan Victoria seperti mereka sudah akrab. Namun tiba-tiba mereka justru berantem dan tidak berselang lama, tubuh orang itu langsung meledak. Persis seperti apa yang terjadi saat di persidangan kasus The Seven sebelumnya. Dari sinilah Hughie baru mengetahui fakta sebenarnya kalau selama ini atasannya lah pelaku pembantaian saat di persidangan The Seven. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Hughie langsung memberitahukan apa yang sebelumnya dia lihat kepada Starlight. Namun dia sengaja merahasiakan hal itu dari Butcher mengingat dari awal Butcher tidak suka Hughie bekerja dengan mereka. Dan oleh karena itu, Hughie meminta Starlight untuk membantunya mencari tahu masalah tersebut sendiri. Namun berhubung hari itu Starlight ada jadwal cek sound untuk acara Ulta Homelander, dia kemudian meminta Hughie untuk menunggunya dan tidak mengambil langkah apapun. Woo! Still got it. Sementara itu, Butcher juga diperlihatkan sudah mulai melakukan pergerakan untuk menyelidiki kematian Soldier Boy, di mana dia menyuruh Frenchie dan Kimiko untuk mendatangi anggota Payback lain bernama Crimson, salah satu rekan tim Soldier Boy dulu yang sekarang bekerja di sebuah taman bermain. Mereka berdua menyamar sebagai fans orang tersebut untuk bisa mendekatinya secara langsung dan begitu ada kesempatan, mereka pun langsung beraksi untuk menggali informasi darinya. Sayangnya, sebelum mereka bisa mendapatkan apapun, ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan yang membuat Kimiko lengah sehingga Crimson berhasil melarikan diri dan seketika itu juga keadaan di taman bermain tersebut langsung berubah kacau. Sementara itu, diperlihatkan Butcher yang melanjutkan penyelidikannya di mana kali ini dia mendatangi rekan Soldier Boy lain bernama Gunpowder yang memiliki skill menembak di luar nalar untuk mencari info tentang kematian Soldier Boy darinya. Sayangnya dengan kebiasaan Butcher yang suka menggunakan metode ancaman untuk mendapatkan informasi, hal itu justru membuat orang tersebut geram dan balik berusaha untuk menyingkirkan Butcher.
Untungnya dengan pengalaman Butcher sebagai mantan player FF, dia berhasil membuat pengalian untuk kabur dari orang tersebut meskipun dirinya harus terkena beberapa tembakan yang tidak terlalu fatal. Kembali ke Huey yang tidak sabar menunggu Starlight pulang dari kerjanya, dia akhirnya memutuskan untuk memulai penyelidikan sendiri ke sebuah panti asuhan milik perusahaan The Void khusus untuk anak-anak berkekuatan super, di mana Huey menduga kalau kemungkinan besar Victoria berasal dari sana. Eddie's still well. We don't teleport. Dengan menggunakan skill persuasif sebisanya, Huey akhirnya berhasil mencuri sebuah informasi yang sangat mengejutkan di mana ternyata Victoria dulunya memang bernama Nadia dan berasal dari panti tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia telah diadopsi oleh Edgar, pemimpin The Void saat dirinya masih kecil. It has been a terrible... Hal itu pun sekaligus menegaskan bahwa ternyata selama ini Victoria adalah mata-mata The Void yang berpura-pura membantu Grace dan Butcher untuk menjatuhkan The Seven. Tanpa membuang banyak waktu, Huey pun bergegas menemui Starlight untuk memberitahukan informasi tersebut. My God. Lalu Huey yang sudah mentok dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan pun akhirnya juga memutuskan untuk memberitahukan Butcher tentang siapa Victoria sebenarnya dan hubungannya dengan perusahaan The Void, yang mana justru membuat dendam di dalam diri Butcher kembali membara dan mendorongnya untuk berbuat nekat. Butcher lalu menyalurkan kemarahannya dengan kembali mendatangi gunpowder yang telah menembakinya. Namun kali ini tidak ada sedikit pun rasa takut terlihat dari wajahnya, di mana hal itu ternyata disebabkan oleh penggunaan senyawa V24 yang dia dapatkan dari Queen Maeve sebelumnya, yang kemudian membuat kekuatan fisiknya meningkat dan kebal terhadap peluru. Diperlihatkan walaupun gunpowder sudah ampun-ampun dan memberitahukan semua yang dia tahu di mana misi tersebut dipimpin oleh seorang agen CIA yang bernama Grace, tapi bahkan hal itu tidak menghentikan Butcher di mana dia sama sekali tidak peduli dan terus menghajarnya habis-habisan. Tidak hanya itu, Butcher juga kemudian mengeluarkan laser dari matanya yang mirip dengan Homelander yang tidak sengaja mengenai orang tersebut. Tapi setelah kembali ke markasnya, dia kemudian merasakan efek samping dari senyawa V24 yang dipakainya dan dia masih merahasiakan hal itu dari rekan-rekannya. Setelah semuanya berkumpul, Butcher lalu mengajak mereka untuk pergi menemui Grace dan Ryan, anak dari istrinya dan Homelander, di tempat persembunyian mereka setelah sebelumnya dia mendapatkan info dari rekan Soldier Boy yang dia belah kalau Grace sempat terlibat dalam proyek militer rahasia bersama dengan Soldier Boy. Singkat cerita, Butcher dan yang lainnya pun akhirnya bertemu dengan Grace di mana tanpa banyak basa-basi, Butcher langsung menodongnya dengan pertanyaan tentang proyek rahasia militer yang dimaksud sebelumnya. Down in Nicaragua. Nicaragua's ancient history. Jadi diceritakan kalau dulu Grace sempat menjadi semacam penanggung jawab dalam sebuah proyek militer rahasia pemerintah Amerika yang bertujuan untuk mensupport tentara pemberontak untuk memecah Uni Soviet dengan cara menyelundupkan narkoboy dalam jumlah besar dan menggunakan hasil penjualannya untuk menyuplai senjata kepada kelompok tersebut. In the fight against the Reds. Awalnya semua berjalan lancar sampai akhirnya perusahaan Void yang dipimpin oleh Edgar yang masih muda masuk bersama dengan cikal bakal kelompok superhero The Seven, yaitu kelompok Payback yang diketuai oleh superhero bernama Soldier Boy. Put it down. Disinilah awal mula ketidaksukaan Grace terhadap ide superhero di dalam militer yang selalu diusahakan oleh perusahaan Void, karena menurutnya para superhero yang sama sekali tidak mempunyai kedisiplinan dan basic pelatihan militer hanya akan menambah beban masalah baginya. Jesus, get down! What's the problem? The
Kekhawatiran Grace pun langsung terjawab di mana tidak berselang lama, kamp persembunyian mereka berhasil diketahui oleh musuh gara-gara satu superhero yang suka terbang-terbangan hanya untuk bersenang-senang. Dan yang lebih parahnya lagi, alih-alih membantu kubu mereka menang, kelompok superhero itu justru membuat keadaan jadi semakin ruwet, di mana mereka sama sekali tidak bisa membedakan mana rekan mana lawan yang akhirnya justru membuat banyak korban berjatuhan dari anak buah Grace sendiri. Setelah penyerbuan itu selesai, salah satu rekan Soldier Boy berlari ke arah Grace sambil menangis, di mana dia kemudian memberitahukan kalau pihak militer Uni Soviet telah menghabisi Soldier Boy. Tidak hanya itu, mereka juga membawa jasad Soldier Boy pergi dari lokasi tersebut. I lost 116 men. Sayangnya hanya sebatas itu saja informasi yang diketahui oleh Grace dan dia sama sekali tidak tahu menahu tentang senjata apa yang digunakan oleh pihak Uni Soviet dan di mana keberadaan senjata tersebut saat ini. Selain itu, Grace juga khawatir jika sampai Butcher mendapatkan senjata itu, maka dia akan hilang kendali dan membantai semua manusia super yang ada di dunia. Dan itulah alasan Grace tidak memberitahukan Butcher lebih awal soal kasus tersebut. Do the job and you never said a fucking word. I might still be alive. Di sisi lain, Butcher menganggap seandainya saja dia mengetahui tentang hal tersebut lebih awal dan berhasil menemukan senjata yang dimaksud tepat waktu, mungkin Rebecca dan beberapa orang lain yang menjadi korban superhero sebelumnya masih hidup sampai saat ini. So, dengan perasaan kecewa, Butcher pun kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Never about Ryan or Becca. What happened? We're off. Di sini, begitu melihat Butcher yang pergi dengan terburu-buru, Ryan yang telah menganggapnya sebagai orang terdekatnya, lalu berusaha untuk menghentikan Butcher dan memintanya untuk tinggal lebih lama. Sayangnya, Butcher yang moodnya lagi kurang bagus saat itu justru berkata kalau dia tidak akan datang lagi untuk menemuinya. Bahkan Butcher justru menyinggung soal kekuatan Ryan yang telah membuat Rebecca alias ibunya sendiri meninggal dunia. Hate you. Seolah tidak mau terlalu memikirkan kejadian tersebut, begitu mereka kembali ke markas, Butcher langsung meminta Frenchie untuk menghubungkannya dengan kontak lamanya yang dulu menjadi bos Frenchie saat dia masih bekerja untuk orang-orang Rusia. Butcher berkata kalau mereka semua akan berangkat ke Rusia dan oleh karena itu dia butuh bantuan orang tersebut. Malam harinya, diperlihatkan Huey yang berusaha mendekati Butcher untuk mengajaknya berbicara karena dia menyadari kalau moodnya saat itu sedang tidak baik. Sebenarnya niat Huey di sini baik, namun waktunya tidak pas. Karena di tengah pembicaraan mereka, efek samping dari senyawa V24 yang dikonsumsi oleh Butcher kembali muncul di mana kali ini sampai membuatnya muntah-muntah. Karena terlanjur dilihat oleh Huey, Butcher akhirnya mengaku kalau sebelumnya dia telah memakai satu dosis senyawa V24 dan menghabiskan powder salah satu rekan Soldier Boy dan mendapatkan info yang berguna untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Untuk itu, Huey diminta untuk tidak memberitahukan rekan-rekan lainnya tentang apa yang sebelumnya Butcher lakukan. Yeah, no, you're right. You seem to... Keesokan harinya, Butcher bersama dengan Frenchie lalu pergi menemui mantan bos Frenchie yang juga adalah salah satu bos geng kriminal Rusia di mana kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuannya agar bisa pergi ke Rusia secara diam-diam setelah sebelumnya mendapat info kalau pihak Rusia mempunyai senjata khusus untuk Soldier Boy. Awalnya perempuan itu menolak karena Frenchie dan rekannya pernah membawa lari selundupan narkoboy miliknya. Namun setelah diberikan sejumlah uang plus bonus sebagai ganti rugi oleh Butcher, dia akhirnya setuju untuk membantu mereka dengan satu syarat tambahan. Is all I want. Di sisi lain, setelah kematian Stormfront, The Seven lalu mengadakan audisi seperti Indonesian Idol atau MasterChef. Ada 3 finalis manusia super yang pemenangnya pun sebenarnya sudah disetting sejak awal, yaitu mantan pacar Starlight dulu yang bernama Supersonic. Entah apa kekuatan supernya dan tentu saja dia dipilih demi kepentingan rating, di mana final acara tersebut juga bertepatan dengan acara ulang tahun Homelander yang sudah seperti hari raya di negara tersebut. Happy birthday, Homelander. Thank you.
Disinilah karena tekanan yang terlalu berat, emosi yang selama ini ditahan oleh Homelander meledak, di mana dia akhirnya meluapkan emosinya dengan berkata kalau semua yang dilihat di TV adalah kebohongan belaka karena dari awal mereka sudah didesain oleh para petinggi-petinggi yang bekerja di dalam bayang-bayang. Tapi karena telah berani menentang itu semua dan membuka fakta tersebut kepada publik, rating Homelander justru kembali naik sehingga yang tadinya dia hampir terlupakan setelah gebrakan yang membuat sensasi tersebut membuatnya kembali viral. 44% uptake with white males in the rest. Melihat hal itu, Starlight juga diperlihatkan kembali melakukan pergerakan dengan mencari kubu untuk merencanakan semacam pemberontakan kepada Homelander, di mana orang yang pertama dia datangi adalah Queen Maeve karena Starlight yakin kalau dia mempunyai pikiran yang sama dengannya. Hi, can we talk? Dari sini, akhirnya Starlight justru mengetahui kalau ternyata Queen Maeve lah yang memberitahukan Butcher info tentang Soldier Boy dan senjata yang dikatakan mampu untuk menghabisi superhero kelas atas, yang mana artinya dia sudah lebih dulu berniat untuk melawan Homelander secara diam-diam tanpa melibatkan superhero lainnya. Kembali beralih ke Butcher dan yang lainnya di mana mereka akhirnya berangkat ke Rusia dengan memanfaatkan link dari mantan bos Frenchie. Namun mereka harus terlebih dahulu menjalankan misi tambahan darinya, yaitu menghabisi salah satu organisasi kriminal yang berseteru dengan bos Frenchie tersebut. Di mana kali ini Kimiko yang diminta Butcher untuk menjalankan tugas itu dengan menyamar sebagai Purl. Tugas itu sudah pasti bukan hal yang sulit baginya, bahkan saat lawannya menggunakan senjata api, diperlihatkan Kimiko tetap mampu menghabisi mereka semua karena mau dilukai bagaimanapun juga, tubuh Kimiko akan kembali sembuh seperti semula. Sementara itu, setelah memastikan misi mereka selesai dan mendapatkan info lokasi keberadaan senjata yang mereka cari, Butcher lalu diam-diam diperlihatkan kembali memakai satu dosis senyawa V24 untuk mengantisipasi jika nanti aksi mereka berjalan di luar rencana. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi yang dimaksud, yang mana ternyata adalah sebuah laboratorium militer. Awalnya mereka berhasil masuk tanpa ada kendala, namun begitu memasuki sebuah ruangan dan mencari info tentang senjata yang dimaksud, tiba-tiba alarm di tempat tersebut berbunyi dan mau nggak mau mereka harus berhadapan dengan para tentara yang berjaga di tempat tersebut. Benar saja, ketika mereka telah terpojok, mau gak mau Butcher harus menggunakan kekuatan superhero-nya hingga membuat rekan-rekannya akhirnya tahu kalau dia menggunakan senyawa V24. Namun ternyata bukan hanya Butcher yang menggunakan obat tersebut, karena saat Butcher agak meleng sedikit, Huey tiba-tiba bangkit dan menolong MM yang hampir tertembak dengan menggunakan kekuatan super yang membuatnya bisa teleportasi. I'm sorry. Oh shit, I'm sorry. Your dick's out. Jadi diceritakan sebelumnya saat Butcher sedang menyuntikkan dosis senyawa V24, Huey tidak sengaja melihatnya dan memaksa Butcher untuk memberikan satu dosis kepadanya. Sebenarnya di sini Butcher tidak menyetujui permintaan Huey karena tidak ingin Huey menanggung efek samping dari obat tersebut yang masih belum diketahui. Namun hal itu tidak membuat Huey takut dan justru sangat bersemangat karena sekali-sekali dia juga ingin tampil. You're better than this, kid. Sayangnya setelah berhasil mengatasi para penjaga yang menyerang mereka, bukan senjata super yang mereka temukan, melainkan Soldier Boy yang selama ini dikira telah meninggal dunia, ternyata masih hidup dan selama 40 tahun ini disekap di tempat tersebut. Dan saat itulah dia langsung menjebol dinding dan melarikan diri dari tempat itu. Sialnya, Kimiko berada tepat di mana Soldier Boy melancarkan serangan dan anehnya, tubuh Kimiko yang seharusnya bisa kembali sembuh setelah menerima berbagai serangan, kali ini sama sekali tidak membaik dan justru menderita luka yang cukup parah.
So dengan kondisinya yang seperti itu, mereka akhirnya memutuskan untuk lebih dulu menangani Kimiko dan melepas Soldier Boy begitu saja. Look at French. Kimiko, open your eyes. Di sisi lain, Edgar, pemimpin perusahaan Ford, menilai kalau Homelander lagi-lagi mulai bertindak sendiri dengan mengatakan yang sebenarnya kepada media, merasa hal itu adalah ancaman. Dia kembali menemui Victoria di mana dia memintanya untuk melakukan konferensi pers dengan menyudutkan Homelander untuk kembali mendisiplinkannya. Hal itu Edgar lakukan tidak lain adalah untuk menunjukkan kalau dirinya masih mempunyai power bank, dan mengingatkan Homelander agar tidak berbuat di luar apa yang telah dia rencanakan. Yes, of course. Has bravely come forward as a whistleblower. Tapi begitu hari H konferensi pers diadakan, alih-alih menuruti perkataan Edgar, Victoria justru menyerang Edgar sendiri dengan mengatakan kalau dia telah melakukan berbagai pelanggaran di perusahaan Ford. Hal itu dia lakukan karena dia khawatir kalau Homelander akan menyerangnya dan juga anaknya secara tiba-tiba. What did you do? This is a superhero company. It's a new day, people. Para superhero The Seven yang kebetulan menonton berita itu di TV pun terlihat kaget karena tidak menyangka kalau Homelander ternyata mampu mengcounter Edgar yang selama ini mereka kira tidak akan bisa disentuh olehnya. Hal itu pun membuat Starlight dan Queen Maeve jadi agak ketar-ketir karena takut kalau rencana mereka juga akan diketahui oleh Homelander. Karena Victoria yang ternyata adalah mata-mata perusahaan Ford dan semua orang tidak menyadari hal itu bisa diketahui oleh Homelander, apalagi mereka yang selama ini selalu ada di sekitarnya. I'm glad you chose your own kind. That was smart. Setelah kejadian itu, pamor Homelander sebagai penyelamat Amerika pun semakin meroket dan semakin dipuja oleh masyarakat. Tidak hanya itu, kursi pemimpin Ford yang kosong juga kemudian diambil alih olehnya yang membuatnya menjadi semakin overpower karena artinya, selain mengontrol The Seven, Homelander kini juga telah menguasai perusahaan Ford. Tidak sampai di situ, setelah mendapatkan power sebesar itu, dia pun semakin liar di mana diperlihatkan dia telah menghabisi Supersonic karena mengetahui kalau dia telah menyusun rencana pemberontakan bersama dengan Starlight. Homelander juga mengancam jika Starlight masih berani berbuat macam-macam, maka bukan tidak mungkin kalau korban selanjutnya adalah Huey. Do you understand this time? And that'll be Huey. Jadi diceritakan sebelumnya kalau setelah pertemuannya dengan Queen Maeve, Starlight juga mendekati Supersonic dan mengajaknya untuk bergabung dengan kubunya bersama dengan Queen Maeve untuk melawan Homelander. Masalahnya, orang itu justru berimprovisasi dengan mengajak Atrain untuk bergabung karena melihat kalau dia juga menyimpan permasalahan yang sama dengan Homelander. We could do something about it. What do you have in mind? Disinilah awal mula rencana pemberontakan mereka mulai terbongkar karena begitu Atrain melihat apa yang bisa dilakukan oleh Homelander kepada Edgar sebelumnya, dia jadi ketakutan dan memutuskan untuk bermain aman dengan mengadukan rencana pengkhianatan Starlight dan orang tersebut kepada Homelander.